Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabash syarri wat ta'sir, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para habaib, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, pengasuh daripada Majelis Ta'lim Nurul Anwar, Guru Muhammad Afwan, yang mudah-mudahan diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya muliakan, saya hormati Kiai Haj Guru Jamal, Guru Mahmud, Ustadz Ahmad Nur Jamil, Guru Muhtadin, Gus Imam, Mas Huri, para hadirin pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu 15 tahun yang lalu ulun ini menginjak Sungai Maryam di sini. Waktu itu majelisnya masih kecil, majelisnya Guru Afwan. Sekarang 15 tahun datang lagi, alhamdulillah sudah besar majelisnya dan ada pesantrennya. Ketemu Guru Mahmud juga kemarin, 2 tahun kemarin ada di Palangka ketika guru kami datang, Habib Umar, beliau sebagai qori pada saat itu, alhamdulillah. Guru Jamal mungkin lupa sama ulun. Rumah ulun, rumah Abah ulun di belakang rumah Guru Udin dulu. Abah saya Habib Hasan dulu, tapi meninggal di Tenggarong. Saya dari kecil ada di Pasuruan, Guru. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majelis yang mulia. Satu majelis yang mengingatkan kita kepada sosok manusia yang agung. Sosok manusia yang istimewa. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kita itu kalau ditanya di bulan Rajab ini ada apa kira-kira? Kadang bingung, masih mikir apa ya di bulan Rajab? Kalau ditanya di bulan Sya'ban terjadi apa ya? Tapi kalau ditanya bulan Januari ada apa? Oh, ada tahun baru, Beb. Kalau tanya bulan Februari, ada Valentine 14 Februari. Bulan Maret, Super Semar. Tapi kalau tanya bulan Rajab ada apa? Enggak tahu. Padahal dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tadi, kata Ustadz Ahmad Nur Jamil, diangkat oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha dan dibuka hijabnya sehingga memandang daripada zat suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi juga disebutkan oleh Guru Jamal bagaimana pentingnya seseorang memiliki keterikatan batin dengan orang yang soleh, terlebih-lebih dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita peristiwa Isra dan Mi'raj ini diberi waktu 20 menit. Isra Mi'raj ini jangankan 3 jam,
5 jam nggak akan cukup untuk menceritakan sejarah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sampai mengarang kitab khusus tentang Isra Mi'raj, dan banyak daripada kitab-kitab tentang Isra Mi'raj. Ada kitab Ad-Dardir dari karya ulama Al-Malikiyah, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah mengarang kitab Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Syekh Muhammad Saleh Asyami tebal 1000 halaman mengarang tentang Isra dan Mi'raj, dan banyak daripada para ulama yang mengarang kitab tentang cerita Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ambil satu cerita daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Palestina menuju ke langit yang 7, banyak kejadian-kejadian yang disaksikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sekelompok daripada kaum, mereka mengambil batu yang sangat besar, kemudian dipukulkan kepalanya. Ketika kepala tersebut pecah dan berdarah, semakin keras dia pukul. Kepala tersebut pecah dan dia habis, meninggal. Dikembalikan semula oleh Allah, dipukul lagi kepalanya sampai berdarah dan pecah. Baginda Nabi bingung. Ya Jibril, ma hadza ya Jibril, kejadian apa ini wahai Jibril? Sungguh menakutkan ini wahai Jibril, semoga tidak menimpa daripada umatku wahai Jibril. Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Haula'i min ummatika tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Ini wahai Muhammad, gambaran daripada umatmu yang malas menjalankan daripada ibadah salat. Malaikat Jibril tidak mengatakan ini gambaran daripada umatmu yang meninggalkan salat, tidak. Ini gambaran umat Nabi Muhammad yang malas meletakkan kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya diakhir-akhirkan. Kalau kita tahu kehebatan daripada ibadah sholat ini, tidak seperti daripada ibadah yang lainnya, Bu, Pak. Ketika Nabi mendapatkan perintah ibadah haji, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kadang Nabi Muhammad ada di atas kasur, lagi bersantai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah zakat, Nabi juga ada di rumahnya atau sedang ada di majelis. Cukup Allah memberikan perintah melalui daripada malaikat Jibril. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi tidak dengan perintah sholat, Pak. Ini perintah yang sangat hebat, perintah yang sangat agung. Sekelas malaikat Jibril, jenderal malaikat, tidak kuat membawa beban yang mulia dan berat untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau sendiri diangkat oleh Allah ke tempat yang paling mulia dari makhluknya Allah, yaitu ke Sidratul Muntaha. Di situ dibukalah hijabnya Nabi Muhammad. Bukan Allah ada di Sidratul Muntaha. Kenapa? Sidratul Muntaha itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu qadim sifatnya, ada sebelum semuanya. Kalau Allah bertempat di Sidratul Muntaha, sebelum ada Sidratul Muntaha di mana? Hanya Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang mulia, dibuka di situ hijabnya oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya di bumi dibuka hijabnya nggak ada masalah, tapi sengaja diangkat ke tempat yang mulia untuk dibuka hijabnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, beliau mengatakan as-salatu bimanzilati ra'si minal jasad. Salat ini kalau diibaratkan anggota badan manusia, salat ini seperti kepala. Salat ini seperti kepala.
Seandainya ada manusia terpotong kakinya masih hidup, ada manusia terpotong tangannya masih hidup, kalau ada manusia terpotong kepalanya masih hidup, itu gundurwo. Gak ada manusia terpotong kepalanya hidup, gak ada. Kalau terpotong kaki masih hidup mungkin, terpotong telinga hidup mungkin, tapi tidak dengan terpotongnya kepala. Begitu juga diibaratkan oleh Imam Haddad, seandainya seseorang itu meninggalkan daripada sholat, ibaratnya seperti putus kepalanya. Putus itu kepala daripada lehernya. Ini menunjukkan betapa pentingnya daripada ibadah sholat. Kadang-kadang karena urusan bisnis, urusan pekerjaan, ibu-ibu kadang-kadang karena masak, karena yang lainnya, sampai mengakhirkan daripada urusan sholat. Ketahuilah, siapa orang yang mengakhirkan urusan sholatnya, diakhirkan semuanya oleh Allah. Diakhirkan rezekinya, diakhirkan kesehatannya, sakit terus-menerus encok, sakit terus-menerus rematik. Kenapa? Mengakhirkan daripada sholat. Tokonya sepi, bisnisnya nggak lancar. Kenapa? Dia mengakhirkan daripada sholat. Siapa orang yang mengakhirkan daripada sholatnya, diakhirkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa orang yang menjalankan sholat sesuai dengan perintah Nabi Muhammad, menjalankan daripada sholat tidak sampai keluar waktu, khususnya di awal waktu, maka semuanya sebagaimana dia memuliakan sholat, memuliakan perintah Allah, mengagungkan perintah Allah, dia juga akan dimuliakan semuanya oleh Allah. Hidupnya menjadi mulia, rezekinya dimudahkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Kadang umurnya 70 tahun matanya masih bisa melihat, umurnya 70 tahun telinganya masih bisa mendengar. Tapi lihat orang-orang zaman sekarang, ketika umur 70 tahun alasan, aduh nggak kuat sekarang sholat bib, apa? Rematik. Dulu umur 17 tahun kemana? Sekarang saya nggak bisa baca Al-Quran bib, nggak kelihatan. Dulu umur 20 tahun yang dibaca apa? Ini perintah sholat bukan main-main. Kalau ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah hanya orang yang berduit, hanya orang yang mampu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang mengeluarkan zakat, itu diperintahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Harta yang tidak lebih seperti kita semua ini. Orang kaya itu bahasa kerennya apa? Miliuner. Ya, miliuner ini yang wajib-wajib zakat ini. Bahasa kerennya orang miskin apa? Tahu? Miskiner. Kalau orang kaya miliuner, orang miskin, miskiner. Jangan kalah, kasih R juga sudah. Zakat juga wajib bagi orang yang kaya. Puasa juga begitu, nggak semuanya. Orang yang mampu, mereka wajib puasa. Orang yang tua nggak wajib, tapi cuma bayar setiap harinya 1 mud 7,5 on. Tapi tidak dengan ibadah sholat, nggak ada bedanya. Presiden, raja, DPR, ketua RT, satpam, security, semuanya sama untuk urusan sholat, wajib. Guru, habaib, ulama, ustadz, nggak ada bedanya. Ibu-ibu yang cantik, setengah cantik, yang nggak cantik, semuanya sama, ada perintah sholat. Nggak ada bedanya untuk sholat, semuanya dipukul rata, wajib itu perintah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Kalau Guru Mahmud yang bawa ini suaranya enak, seneng dengar beliau kalau membaca Al-Quran. Kadang ulun lihat dari YouTube, waktu Habib Umar datang di Palangka, oh beliau yang bawa. Biasanya orang yang qori ini biasanya hafal minimal 15 juz, atau kadang-kadang hafal 30 juz. Ulun cuma hafalnya juz apel sama juz melon. Itulah perintah sholat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperintahkan kepada si kaya saja, tidak diperintahkan kepada si hebat saja, tapi mereka yang miskin, yang kaya, yang kuat, yang lemah. Bahkan di dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i, wajib ini sholat dikerjakan madama aqilan, semenjak dia berakal.
Semenjak berakal wajib itu sholat. Ketika dia mampu berdiri, wajib sholatnya berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, dia wajib sholat dalam keadaan duduk. Ketika nggak kuat sholat dalam keadaan duduk, maka sholatnya dalam keadaan miring. Kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan, itu yang sunnah, boleh dibalik. Kepalanya ada di selatan, kakinya di utara, tapi menghadap kiblat. Nggak mampu, sakit lagi, boleh telentang. Ada yang telentang? Gimana nelentang itu sakit? Terlentang. Jadi kepalanya ada di timur, diangkat pakai bantal sedikit, kakinya menghadap ke kiblat. Oh, nggak mampu lagi. Tetap semenjak dia berakal, wajib sholat. Dengan apa? Dengan matanya, dengan isyarat. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga dari segala musibah. Pakai matanya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau nggak bisa lagi, sholati aja sudah di masjid. Semenjak akal manusia itu masih ada wajib di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi beda lagi di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, kita tidak buka di sini. Karena kita mayoritas adalah pengikut daripada Al-Imam Syafi'i. Terlebih-lebih yang dari Banjar, mereka berguru kepada Aba Gurus Kumpul. Beliau mazhab Syafi'i, Syawafi. Beliau fuqaha, seorang yang ahli fikih. Dalam majelisnya sering kadang-kadang beliau ini membahas daripada urusan sholat. Begitulah pentingnya daripada sholat. Tapi sholat itu ada barometernya. Tidak semua yang kita lakukan di dalam sholat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang diterima daripada kita itu ketika khusyuk. Kalau enggak khusyuk, memang jatuh kewajiban sholat gugur, tapi pahalanya enggak ada. Innama yuktabu min sholatil abdi biqadri ma aqala minha. Hanya saja yang diterima daripada sholatnya hamba sesuai dengan kadar khusyuknya. Seandainya khusyuk dalam takbiratul ihram saja, ya dapat pahala takbiratul ihram saja, walaupun gugur kewajiban sholat. Seandainya khusyuk dalam bacaan fatihahnya, ya dapat pahala bacaan fatihahnya. Begitu juga yang lainnya. Tapi ada satu cara, bagaimana caranya sholat itu agar diterima oleh Allah dan pasti. Ada caranya. Apa? Solusinya kata Nabi Muhammad dengan cara berjamaah. Nabi Muhammad itu nggak pernah sholat sendiri. Cari dalam kitab-kitab hadis kutubus sit. Nggak pernah ada riwayat Nabi sholat sendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ada sholat sendiri. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Aba Gurus Kumpul yang dihaul nggak ada. Mereka semuanya apa? Sholatnya berjamaah. Kenapa? Mereka tahu bagaimana fadilah, kemuliaan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdhulu ala sholatil fadhi bisa bin wa isrina darajah. Orang yang sholat jamaah itu melebihi daripada sholat sendiri 27 derajat. Antara satu derajat dan derajat yang lain itu seperti langit dan bumi kata sahabat Ibn Abbas, atau sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Ulun mau tanya sekarang, kalau ada orang bagi-bagi uang, ada bagi-bagi uang 1 juta sama 27 juta, pian semua seberataan, ini pilih mana? Pilih berapa kira-kira? 27 juta. Ini orang yang pintar. Kalau ada 1 juta dan 27 juta, pilih 1 juta, orang ini gimana? Bungul ini. Ini orang bodoh, ini orang bungul ini. Kalau ada sholat 27 derajat sama 1 derajat, pilih mana? Pilih 1. Nah, pilih 1. Berarti apa ini? Ya, itu sudah. Padahal orang sholat berjamaah itu sama dengan sholat sendiri. Orang sholat isya sendiri dengan sholat isya berjamaah, mau tanya ulun, jumlah rokaatnya sama atau beda? Takbirnya sama atau beda? Kalau semuanya sama, kenapa sholat sendiri? Jumlah rokaatnya sama.
yang dibaca sama, gerakannya sama. Kenapa kita ini sholat sendiri? Diriwayatkan ketika seseorang itu sholat berjamaah, Allah melihat kepada imam dan makmumnya. Ketika imamnya khusyuk dan makmumnya khusyuk, dua-duanya diterima sholatnya oleh Allah. Diterima sudah. Atau yang kedua, imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Ini makmum yang tidak khusyuk, diterima juga sholatnya oleh Allah karena imamnya yang khusyuk. Atau yang ketiga kebalikannya, imamnya nggak khusyuk, pikirannya banyak dalam sholat, pikiran hutang, pikiran macam-macam daripada bisnisnya, ditagih orang, makmumnya khusyuk. Ini imam yang tidak khusyuk, dianggap khusyuk sholatnya oleh Allah karena makmumnya khusyuk. Kalau imam dan makmumnya nggak khusyuk gimana, Be? Kalau imam dan makmumnya tidak khusyuk, diterima semuanya oleh Allah karena mereka sholat berjamaah. Masih mau sholat sendiri? Guru Afwan ini dari 15 tahun nggak berubah, saya katakan tadi. Orangnya suka guyu. Kurang berapa menit ini guru? Belum. Kalau selesai saya turun. Oh gitu. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, di situ dijelaskan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab daripada amal ibadah seorang hamba yaitu sholatnya. In saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu ada pos sholat, pos haji, bagi yang mampu ada posnya. Kalau yang miskin nggak usah lewat pos ini, sudah lewat belakang sudah. Ada pos zakat, ada pos puasa, ada pos masing-masing. Tapi yang ada di depan itu pos sholat yang nomor 1. Bayangin, haji itu kewajiban berapa tahun sekali? Seumur hidup sekali. Dalam Zubat dikatakan apa? Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Sekali seumur hidup. Puasa kewajiban berapa kali? Setahun sekali ketika Ramadan. Mudah-mudahan ini penutupan dan akan dibuka lagi, kita panjang umur sehat walafiat dan di bulan Ramadan dalam keadaan giat beribadah. Zakat kapan diwajibkan? Ketika haul dan nisab. Ketika mencapai 1 tahun dan hartanya mencapai nisab baru wajib. Sholat sehari 5 kali, nggak nunggu setahun sekali, nggak nunggu seumur hidup, setahun sekali. Posnya ada di depan. Ketika melewati pos sholat di jembatan Shiratal Mustaqim, baik sholatnya, maka yang belakangnya langsung gaspol sudah, akan ditembus semuanya mudah. Tapi kalau ketika melewati pos sholat banyak ruwetnya, banyak masalah, di belakangnya ruwet lagi, katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan nanti itu ketika di padang mahsyar ada orang wajahnya seperti matahari terang benderang. Malaikat ini bingung. Kalian ini Nabi? Bukan. Loh, kok bisa wajahnya terang benderang ini gimana? Padahal bukan Nabi. Ditanya, apa amal kalian? Amal saya itu sebelum azan dikumandangkan di masjid, kami sudah dalam keadaan bersuci dan ada di masjid menunggu sholat. Datang lagi golongan yang kedua, wajahnya seperti apa? Rembulan ketika purnama. Ditanya, siapa kalian? Apa kalian para nabi atau malaikat? Bukan, kami adalah manusia umat Nabi Muhammad. Apa amal kalian? Amal daripada kami, ketika mendengar azan dikumandangkan, kami bergegas-gegas menuju ke masjid atau ke mushola. Ada rombongan ketiga, wajahnya seperti apa? Seperti bintang-bintang. Berarti lebih redup sedikit, tapi mending dah bintang daripada kita lampu 5 watt. Kita lampu 5 watt itu masih mending. Yang takutkan
seperti lampu padam nanti. Ditanya oleh malaikat, kalian siapa? Kami sama, orang yang menjaga sholat. Bagaimana kalian menjaga sholat Anda? Ketika azan dikumandangkan, kami masih di rumah. Kami masih buang air ke toilet. Kami masih mengambil wudhu. Setelah selesai azan, kami baru berangkat ke masjid. Masih mending masihan. Kadang-kadang kita itu sudah dikumandangkan adzan di masjid, Allahu Akbar, selimutnya masih ditarik. Hayya 'ala shalah, pakai handset, pura-pura nggak dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun lil musallin, celakalah, rugilah, neraka wel bagi orang yang sholat. Tahu neraka wel? Kalau bisa jangan tahu. Neraka wel itu wadin fi batni jahannam, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain. Lembah yang di tengah-tengah neraka jahanam. Itu neraka jahanam itu dipanaskan 3000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun warnanya putih, 1000 tahun warnanya merah, 1000 tahun sampai warnanya hitam. Itu satu tetes daripada neraka jahanam. Seandainya jatuh ke air laut, kering itu air laut yang banyak, padahal satu tetes. Kalau jatuh ke gunung, kata Nabi, itu akan meleleh. Bayangkan tangan yang terbuat daripada daging dan tulang ini. Kalau ditetesin gimana? Bukan apa namanya gosong, habis dah. Wailun lil musallin. Itu kata Nabi Muhammad, di tengah-tengah neraka jahanam itu ada neraka wel. Neraka jahanam ini berlindung pada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari neraka wel. Kalau neraka jahanam sudah panas seperti itu, minta dihindarkan dari neraka wel yang ada di tengah-tengahnya. Bayangkan gimana panasnya neraka wel itu. Wailun lil musallin. Rugilah, celakalah, neraka wel bagi orang yang sholat. Yang bagaimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Allah tidak mengatakan an sholatihim tarikun. Bukan orang yang meninggalkan sholat. Neraka wel ini bagi orang yang lupa di dalam sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kuah yang sedang dimasak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat taruh pancing ada sungai, enggak tahu dapat ikan haruan apa enggak itu. Ar-Rahmanir-Rahim, lupa ada apa lagi. Orang yang lupa dalam sholatnya, ya seperti ini. Neraka wel yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat? Semua pasti ingin. Caranya tadi itu. Dengan cara sholat berjamaah. Sahabat dulu itu, ada yang terkena panah kakinya. Kalau zaman sekarang ada orang yang sakit, itu dikasih obat bius, kemudian dilepas anak panahnya yang menembus kakinya tadi, nggak terasa. Zaman dulu nggak ada yang namanya obat bius. Suatu saat Imam Ali itu tertancap daripada anak panah kakinya. Mau dicabut sakit, nggak kuat. Bagaimana rasa sakitnya? Akhirnya Imam Ali berkata, nanti ketika aku dalam keadaan sholat, tarik itu anak panah. Sholat Imam Ali, Allahu Akbar. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu sahabat mulai menarik daripada anak panah. Ditarik pelan-pelan. Tidak bergerak sedikit pun daripada kaki Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai itu anak panah lepas dari semua dari kakinya. Setelah salam, Imam Ali berkata kepada sahabat yang ada di sampingnya, kenapa kalian tidak mencabut daripada anak panah? Kata mereka, Imam Ali, ini anak panahnya sudah saya cabut. Lihat, menunjukkan betapa khusyuknya mereka, murid-murid daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika sholat ada di masjid, kebakaran itu masjid. Sampai yang di luar teriak, wahai cucu Nabi, wahai cucu Rasul, masjidnya kebakaran. Kebakaran masjidnya keluar, terbakar, Anda terpanggang sebentar lagi. Gak dengar Imam Ali Zainal Abidin. Setelah salam, khusyuk dalam sholatnya, setelah salam terkejut, kebakaran, keluar beliau. Ditanya, wahai imam, apakah Anda tidak merasakan dengan panasnya daripada api yang membakar ini masjid? Kita semua berteriak, semuanya takut Anda terbakar di dalamnya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin?
alhatni narul akhirah. Tadi aku sholat membaca ayat yang isinya tentang api neraka, sehingga aku lupa dengan api yang ada di dunia. Ini api yang ada di dunia, ini sudah dicelupkan ke air 70 kali atau lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai seperti yang kita saksikan. Rasanya seperti itu. Bagaimana dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Jahannam? Oleh karenanya, ayo, bulan Rajab ini sebenarnya ulang tahun daripada sholat. Karena perintah sholat ada di bulan Rajab. Sholat sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu tata cara daripada sholat. Ikuti daripada para guru-guru ini. Kenapa? Mereka punya sanad. Mereka punya keterikatan dengan para guru-guru mereka dan bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, malam hari ini kita juga memperingati daripada haul Abah Guru Sekumpul. Beliau yang menyebarkan daripada Sibtud Duror, Maulid Habsyi, bukan cuma di Banjar, di seluruh pelosok daripada Kalimantan, semua berkat jasa daripada beliau. Masuknya daripada para habaib ke Kalimantan, semuanya berkat daripada beliau. Itu menunjukkan beliau punya keterikatan batin yang kuat dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri dengan satu cerita. Suatu saat Imam Ali itu mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad setelah meninggalnya. Dalam mimpinya, baginda Nabi membawa satu nampan isinya kurma. Kata Nabi, kesini wahai Ali, kesini. Mendekat Sayyidina Ali. Nabi mengambilkan satu biji kurma. Makan wahai Ali. Dimakan oleh Imam Ali dalam mimpinya. Kata Imam Ali, aku belum pernah makan kurma manisnya seperti ini. Akhirnya Imam Ali berkata kepada Nabi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi kurmanya wahai Nabi. Ternyata azan berkumandang subuh. Allahu Akbar, bangun Sayyidina Ali. Cepat-cepat mengambil wudhu dan pergi ke masjid. Saat itu imamnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai sholat, biasanya Imam Ali wirid sampai lama, mungkin ada hajat, keluar Imam Ali. Sampai di depan pintu masjid ada perempuan tua bawa nampan isinya kurma. Kata perempuan tadi, wahai Imam Ali, tolong ini kurma berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab hadiah dariku. Diambil itu satu nampan kurma diberikan kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai Ali, kemari wahai Ali. Sayyidina Umar lebih tua dari Sayyidina Ali. Ini kurma, cicipin wahai Ali. Diberi satu butir kurma. Dimakan sama Sayyidina Ali, subhanallah, mirip seperti kurma yang semalam dia mimpi diberi Nabi Muhammad. Manisnya sama. Akhirnya Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar, zidni ya Umar, tambah lagi kurmanya wahai Umar, enak ini rasanya. Apa kata Sayyidina Umar? Lau zadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bariha la zidtuka. Seandainya semalam Nabi Muhammad menambah kepadamu kurmanya, aku tambah pula sekarang. Terkejut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, hal hadal ilm awil kasyaf? Ini ilmu atau kasyaf darimu wahai Umar? Beginilah wahai Ali, jika hati terikat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita lihat semua majelis yang ada di Kalimantan rata-rata, majelis tasmiyah, majelis apapun, Isra Mi'raj dan apapun, dimulai dengan apa? Pembacaan daripada maulid. Ini berkah yang dibawa oleh guru sekumpul. Semua membaca maulid. Itulah hati kalau sudah terikat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita tidak bangun dari majelis ini kecuali semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang sedikit rezekinya, yang sempit, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah dan disembuhkan. Mudah-mudahan kita tidak bangun dari majlis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan dipertemukan dengan majlis ini setelah Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan khadimul majlis akhina fillah willah Guru Muhammad Affan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk mengemban amanah ini, mengemban amanah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita seberataan yang hadir malam hari ini tidak pulang dari majlis ini kecuali kita dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.